Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Dinovianda. Saya mahasiswa Universitas Sipil Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan eh, tugas semester UTS yang sebelumnya saya buat untuk presentasikan pada kesempatan kali ini. Langsung saja, perilaku organisasi. Organisasi secara harfiah adalah sebuah alat bantu yang sengaja diciptakan manusia untuk membantu manusia memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan. Jelaskan bagaimana hubungan antara organisasi dengan manusia dan manajemen dan mengapa manusia membutuhkan organisasi. Jawabannya, manusia, organisasi, dan manajemen memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam keseharian dan tidak terpisahkan. Secara sederhana, hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Mencapai tujuan dengan skala yang lebih besar. Manusia menyusun organisasi karena mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dengan bekerja sama, mereka bisa mewujudkan tujuan yang lebih besar daripada hanya mengandalkan diri sendiri. Selanjutnya adalah menggabungkan kemampuan. Jadi organisasi dapat menjadi sarana untuk menggabungkan sumber daya, ide, kemampuan dari banyak orang dengan latar belakang dan kalian yang berbeda. Selanjutnya adalah memberikan struktur pada kerjasama. Organisasi dapat memberikan aturan dan struktur kerja yang mempermudah koordinasi dan proses pengambilan keputusan pada usaha-usaha kolektif secara bersama-sama. Manajemen mengatur organisasi. Manajemen mengacu pada sebuah proses untuk mengatur organisasi supaya organisasi tersebut berjalan dengan baik. Manajemen adalah seperti pengemudi yang membantu mengarahkan sebuah organisasi menuju tujuan yang diharapkan. Dalam manajemen ada tahap perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan untuk memastikan semua bagian organisasi bekerja dengan efektif dan efisien. Perencanaan atau planning, yaitu menentukan tujuan bersama dan menyusun strategi. Pengorganisasi atau organizing, membagi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan keahlian. Selanjutnya adalah pengarahan atau leading, memberikan arahan, motivasi, dan memimpin organisasi agar bekerja sesuai dengan rencana awal. Yang terakhir adalah pengawasan atau controlling, memastikan semua berjalan sesuai dengan planning awal, mengevaluasi hasil, dan mengadakan perbaikan. Terus, mengapa manusia membutuhkan organisasi? Jadi, pencapaian tujuan bersama. Seperti tujuan awalnya, organisasi itu dibuat dengan alasan untuk mencapai tujuan kolektif yang sulit dicapai apabila hanya mengandalkan individu-individu. Jadi, secara bersama-sama akan lebih mudah untuk meraih tujuan bersama. Kerjasama. Di dalam organisasi, setiap individu memiliki kesempatan untuk bekerja sama secara terstruktur, seperti misalnya mengelola bisnis, membangun gedung, atau bahkan mengembangkan teknologi dan inovasi. Efisiensi. Jadi organisasi memungkinkan manusia untuk bekerja dengan cara yang lebih efisien karena setiap orang diberikan peran tertentu untuk membuat pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Pengembangan individu. Organisasi menciptakan peluang untuk manusia belajar dan berkontribusi lebih besar daripada yang bisa mereka lakukan secara individu. Soal kedua, dalam memecahkan persoalan tim pada suatu perusahaan, setiap karyawan atau staf dapat berbagi ide atau memberikan saran atau masukan tentang bagaimana proses bekerja dan metode bisa ditingkatkan yang menyangkut semua aspek manajemen dalam perusahaan. Pada problem solving tim dituntut tingkat kemandirian anggota timnya cukup tinggi. Jika masalah telah terselesaikan, maka anggota satu dengan yang lain sudah tidak ada hubungan
karena tugas mengerjakan tugas tim. Perilaku individu akan sangat mempengaruhi terhadap perilaku organisasi. Semakin baik perilaku individu, akan semakin positif dalam memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi organisasi dalam perusahaan. Maka anggota tersebut akan semakin baik posisinya untuk diorbitkan atau dipromosikan dalam perusahaan. Permasalahan hadir dalam perusahaan bisa lahir dari perilaku individu, kelompok, maupun organisasi yang sifatnya internal. Sedangkan permasalahan eksternal bersumber dari lingkungan perusahaan, seperti masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Nah, ini pertanyaannya adalah, menyikapi problem perusahaan tersebut, dituntut semua tim dalam perusahaan diberdayakan untuk meningkatkan produktivitas dan nama baik perusahaan dalam kancah persaingan bisnis yang semakin kompetitif. Dalam penyelesaian masalah ini, bagaimana tim di dalam perusahaan tersebut harus bertindak? Nah, perilaku tim dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat terhadap perusahaan dari berbagai pengaruh global terhadap posisi dan tujuan perusahaan melalui beberapa cara, seperti berikut. Yang pertama, peningkatan kesadaran global. Tim harus memenuhi dinamika dalam skala global yang dapat mempengaruhi perusahaan, seperti perubahan kebutuhan konsumen, perkembangan teknologi, dan tren di masa yang akan datang. Misalkan, suatu tim pemasaran bisa mempelajari analisis pasar global untuk mengetahui peluang ekspor atau memperluas pasar target internasional. Jadi, kesadaran global sangatlah penting. Yang kedua adalah kolaborasi multidisipliner. Apa itu? Menggabungkan beberapa keahlian dalam sebuah tim untuk menciptakan solusi yang relevan dan perkembangan global dan inovatif. Misalkan, tim lintas divisi, pemasaran produksi, R&D, bekerja sama untuk menciptakan produk baru yang sesuai dengan standar pasar global. Tiga, kepemimpinan visioner. Kepemimpinan yang bisa diarahkan dan memotivasi anggota tim untuk berkontribusi sesuai dengan tujuan perusahaan sangat mempengaruhi perilaku tim. Misalkan seorang pemimpin tim yang mampu memberikan ruang untuk kreativitas anggotanya dan mendorong inovasi-inovasi baru. Yang keempat, beradaptasi dengan kebutuhan masa sekarang dan masa depan. Tim harus memiliki tujuan yang selaras dengan kebutuhan masa kini, seperti inovasi, efisiensi, dan juga kebutuhan jangka panjang seperti pertumbuhan dan keberlanjutan. Misalnya tim pengembang produk yang berfokus pada teknologi hijau, menciptakan produk ramah lingkungan yang akan sangat penting di masa yang akan datang. Lalu bagaimana perusahaan membentuk wadah sebagai salah satu bentuk kelompok dalam organisasi yang bisa mengatasi internal perusahaan? Sebutkan esensi yang terkandung dalam wadah organisasi tersebut. Wadah yang bisa disusun untuk mengatasi masalah internal perusahaan adalah tim pemecahan masalah internal. Berikut beberapa esensi yang terkandung dalam wadah organisasi tersebut. Yang pertama adalah komunikasi yang efektif, menyusun jalur komunikasi yang terbuka antar kelompok dan individu. Yang kedua adalah pengambilan keputusan yang cepat, mengurangi jalur birokrasi yang sangat penting. Kolaborasi, memotivasi kerja sama lintas divisi untuk menyelesaikan masalah yang rumit atau kompleks. Contohnya, perusahaan membentuk tim ad hoc untuk memecahkan konflik antar divisi. Tim ini mencakup perwakilan dari beberapa bagian perusahaan, misalkan produksi, pemasaran, dan SDM. Pertanyaannya selanjutnya, bagaimana menciptakan iklim dan mempertahankan budaya organisasi yang ideal dalam suatu perusahaan? Apakah perlu membangun struktur yang baru sehingga sebagai upaya pengembangan iklim perusahaan dalam mengikuti perkembangan zaman? Berikan contoh dan jelaskan. Oke.
Jadi menurut pendapat saya, menciptakan iklim organisasi yang ideal dalam suatu perusahaan dapat dicapai dengan menerapkan beberapa hal basic, seperti misalnya komunikasi yang terbuka, pengembangan dan pelatihan, penghargaan dan pengakuan. Semua sangat penting untuk membuat organisasi yang sangat ideal dan terbuka. Sedangkan untuk mempertahankan budaya ideal ini, maka sebaiknya ditunjang dengan beberapa faktor. Meliputi yang pertama, kepemimpinan yang konsisten. Jadi diperlukan pemimpin yang konsisten, tidak pelin-pelan. Seorang pemimpin harus bisa menjadi teladan untuk mendukung budaya organisasi yang diharapkan. Monitoring, evaluasi secara berkala harus dilakukan untuk memastikan apakah budaya tersebut masih relevan dengan perubahan bisnis. Ini sejalan dengan perubahan yang terus-menerus menuju yang ke kesempurnaan. Terkadang perlu juga membangun struktur yang baru sebagai upaya pengembangan iklim perusahaan dalam mengikuti perkembangan zaman. Jika struktur yang ada saat ini dirasa dapat menghambat inovasi, terlalu hierarkis, dan tidak relevan dengan generasi muda. Pertanyaannya adalah, Anda bekerja di sebuah perusahaan multinasional yang mempunyai cabang di beberapa negara. Perusahaan Anda bergerak di bidang manufaktur dan perusahaan juga memasarkan produk tersebut. Buatlah struktur organisasi perusahaan tersebut dan jelaskan fungsi dari setiap bagiannya. Strukturnya, paling atas ada CEO, bawahnya ada, oke, CEO dulu. Fungsinya adalah pemimpin utama dari perusahaan yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasional, strategi perusahaan, dan keberhasilan bisnis. Ini adalah CEO pemimpinnya. Di bawah CEO ada divisi operasional, Operation Division, dipimpin oleh Chief Operating Officer atau COO. Fungsinya adalah melakukan koordinasi dengan tim distribusi demi memastikan kelancaran pemasokan, memastikan efisiensi dari operasional pabrik di berbagai negara, dan mengelola kegiatan manufaktur, termasuk pengendalian kualitas dan produksi. Bawahnya, bawah COO ada CMO, yaitu Divisi Pemasaran dan Penjualan, Marketing and Sales Division, dipimpin oleh Chief Marketing Officer, bertanggung jawab atas branding, promosi, dan penjualan produk baik di pasar lokal dan global, melakukan riset pasar, dan mengelola strategi kemitraan. Selanjutnya adalah divisi keuangan, Finance Division, dipimpin oleh Chief Finance Officer. Tugasnya atau fungsinya adalah melakukan manajemen keuangan perusahaan, meliputi anggaran, laporan keuangan, dan investasi. Selanjutnya adalah menjaga kestabilan keuangan perusahaan dan mendukung pengambilan keputusan strategis dengan menganalisis keuangan. Selanjutnya adalah divisi SDM. Divisi SDM dipimpin oleh Head of HR. Tugasnya adalah melakukan rekrutmen, menjalankan program pengembangan karir, memastikan perusahaan mematuhi hukum tenaga kerja di setiap negara. Selanjutnya adalah divisi riset dan pengembangan, Research and Development Division. Pimpin adalah Head of R&D. Menciptakan inovasi sesuai dengan demand pasar. Tugasnya melakukan riset, menggabungkan teknologi baru. Selanjutnya adalah divisi IT. Tugasnya adalah mengelola infrastruktur teknologi perusahaan, termasuk database dan sistem komunikasi, lalu mendukung transformasi digital, perubahan ke arah digital, memastikan keamanan dan data perusahaan di seluruh cabang. Selanjutnya ada 8 kantor cabang di setiap negara.
Ini juga bagian dari struktur organisasi. Wah, pertanyaan selanjutnya. Anda seorang manajer di perusahaan ternama yang pekerjaannya begitu luas dan kompleks. Menurut Anda, masih perlukah Anda memahami sikap karyawan Anda dan bagaimana cara Anda memotivasi karyawan dan jelaskan pemahaman tentang peran motivasi di dalam sebuah organisasi. Jadi menurut saya, memahami sikap karyawan masihlah sangat diperlukan, lagi di perusahaan dengan pekerjaan yang kompleks karena beberapa alasan. Yang pertama, sikap mempengaruhi kinerja. Karyawan yang memiliki sikap negatif akan cenderung dapat menghambat pekerjaan. Sedangkan karyawan yang memiliki sikap positif akan lebih produktif di dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah meningkatkan hubungan kerja. Dengan memahami sikap mereka, manajer dapat membangun hubungan yang lebih baik, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, dan mengurangi konflik. Ketiga adalah mendeteksi masalah lebih dini. Jadi sikapnya bisa kelihatan, ada masalah atau enggak, nah itu bisa ditanya. Cara memotivasi karyawan, memberikan pengakuan, apresiasi pekerjaan mereka, sekecil apapun kontribusinya itu sangat penting. Kedua, memberi kesempatan untuk berkembang. Kalau ada pelatihan-pelatihan, ikutkan pegawai Anda. Komunikasi secara terbuka, libatkan karyawan dalam diskusi atau keputusan penting. Tunjukkan bahwa pendapat mereka dihargai. Ini cara memotivasi karyawan. Yang keempat, jelas yaitu memberikan insentif sebagai rewardnya. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja positif. Pastikan tempat kerja mendukung kolaborasi, kenyamanan, dan kesejahteraan karyawan. Nah, peran motivasi dalam organisasi adalah pertama, satu, meningkatkan produktivitas. Dua, mengurangi turnover. Apa itu motivasinya? Dapat membuat karyawan loyal dan betah bekerja di perusahaan, ya loyal. Ketiga adalah meningkatkan kepuasan kerja. Yang keempat, mendukung tujuan organisasi. Itu dengan memahami sikap dan motivasi karyawan, seorang manajer tidak hanya mendukung kesejahteraan karyawan, tetapi juga memastikan tujuan organisasi tercapai dengan lebih efektif. Alhamdulillah, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.